Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita mempunyai Allah yang rela menyerahkan hidupnya untuk kita. Kita punya Yesus yang mati untuk kita, menyelamatkan jiwa kita. Dan biarlah pada hari ini kita memuji akan Dia, karena hanya kepadanya lah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, haleluya, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, hanya bagimu Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya. Oh, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia
Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun ibadah kami pada hari ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, memenuhi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Biarlah indahnya pelangi, secerahnya mentari, kita percaya bahwa kasih Tuhan melebihi dari semua itu. Haleluya. Haleluya. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, dan Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap, walau badai menghadap, dan bumi pun bergoncang, dan Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap, dan bumi pun bergoncang, namun Kau setia, namun Kau kan setia menjagaku sama. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah sungguh nyata kasih-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk segenap hatiku. Segenap hatiku hanyalah untuk segenap hatiku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Oh, haleluya. Biarlah segenap hati kita hanya untuk Dia. Karena Dia yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Apapun yang kita alami saat-saat ini, kita percaya Dia Allah yang setia, yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Katakan, sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku.
percaya bahwa Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini, pada hari ini mengingatkan kehidupan kami untuk kami semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita patut mensyukuri atas anugerah Tuhan yang sampai saat ini diberikan untuk kita semuanya. Kalau kita sehat, itu anugerah daripada Tuhan. Nah, pagi ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang doa yang dikabulkan, ya. Nah, masalah doa saya percaya kita sudah banyak mendengar, ya, melalui firman Tuhan yang disampaikan. Namun yang akan saya bahas ini adalah tentang doa dari seorang imam, ya, seorang imam yang dikabulkan oleh Tuhan. Memasuki bulan Desember ini, Bapak Ibu Saudara, adalah merupakan suatu bulan yang kebanyakan bagi orang Kristen merupakan bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Mengapa? Karena bulan Desember ini kebanyakan daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan merayakan Natal, ya, akan merayakan Natal. Itu sebabnya sejak mulai Desember permulaan, ya, orang-orang yang mau merayakan ini sudah mempersiapkan, gereja-gereja juga sudah mempersiapkan sedemikian rupa, ya. Namun dalam pandemi ini, ya, tentunya juga berbeda dalam mereka merayakan Natal. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, ada gereja yang memang merayakan, ada gereja yang sama sekali tidak merayakan, ada gereja yang hanya mengadakan ibadah Natal. Masalah itu saya rasa tidak perlu, ya, dimasalahkan karena adanya yaitu situasi yang tidak mendukung mengadakan atau tidak, saya rasa tidak masalah. Nah, sebelum kita memasuki kisah Natal, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat lebih dahulu, melihat kembali kepada kisah pranatal, kisah sebelum Natal atau kelahiran daripada Tuhan Yesus, yaitu tentang Imam Sakaria saat Tuhan mengabulkan doanya. Nah, Tuhan mengaruniakan seorang anak baginya yang menjadi perintis atau pendahulu yang mempersiapkan jalan bagi Mesias, jalan bagi Kristus, ya, Sang Juru Selamat dunia. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan melihat cara hidup dari Imam Sakaria, ya, cara hidup Imam Sakaria. Mari kita akan membaca nats kita di dalam Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Injil Lukas yang pertama, ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kami harap Bapak Ibu Saudara juga membuka Alkitab, kita baca bersama-sama. Injil Lukas 1 ayat 5 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Raja Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet.
Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah, Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini ya, kita dapat melihat cara hidup dari Imam Sakaria. Yang pertama adalah cara hidup Imam Sakaria, di mana Imam Sakaria hidup di dalam kesalehan, ya, hidup di dalam kesalehan. Nah, Sakaria dan Elisabet istrinya adalah orang yang saleh. Mereka sama-sama keturunan dari imam besar Harun. Nah, mereka hidup benar di hadapan Tuhan karena mereka hidup sesuai dengan firman Allah dan mereka hidup dengan tidak bercela. Satu saat, ya, Imam Sakaria ini mendapat suatu tugas untuk mempersembahkan persembahan ukupan di dalam bait Allah. Pada zaman itu, ya, zaman Perjanjian Lama, imam-imam ini begitu banyak keturunan Imam Harun, ya, sehingga Imam Harun mempunyai 4 anak, ya. Nah, tapi Nadab dan Abihu sudah mati disambar api Tuhan, sehingga tinggal 2 anaknya, ya, 2 anaknya. Nah, 2 anak ini menurunkan imam-imam. Ya. Kemudian pada zaman Raja Daud, ya, pada zaman Raja Daud, imam-imam ini dibagi menjadi rombongan-rombongan, ya, rombongan-rombongan. Nah, dan di situ ada waktu di sensus begitu, ya, waktu dicatat ternyata keturunan daripada Itamar dan saudaranya ada 24 rombongan, ya, ada 24 rombongan. Dan Imam Sakaria ini termasuk dalam rombongan Abia. Nah, rombongan Abia ini adalah rombongan ke-8. Ya, rombongan ke-8. Nah, pada saat itu mereka mempunyai suatu tugas untuk masuk di dalam bait suci, ya, dengan cara diundi. Nah, tadi saya katakan bahwa Sakaria hidup bersama istrinya, hidup di dalam kesalehan, takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan tidak bercerah. Namun ada satu hal kekurangan bagi mereka, yaitu mereka tidak dikaruniai anak. Menjadi aib bagi perempuan pada zaman itu, kalau menikah tidak punya anak itu merupakan suatu aib. Dan orang mengatakan kalau wanita tidak punya anak, wah itu berarti terkutuk. Itu menurut kepercayaan yang ada waktu itu. Namun kita melihat bahwa sekalipun Sakaria dan Elisabet istrinya itu tidak dikaruniai anak, mereka tidak menjadi kecewa kepada Tuhan. Nah, mereka tetap hidup benar dan mentaati perintah daripada Allah. Jadi mereka tidak kecewa. Bapak, Ibu, Saudara, inilah yang harus juga menjadi bagian hidup kita. Dalam situasi apapun, ya, jangan sampai kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Ya, jangan menjadi kecewa. Orang-orang yang percaya harus tetap mempersembahkan atau mempertahankan hidup benar atau hidup saleh yang berkenan kepada Tuhan. Nah, waktu itu, ya, Imam Sakaria dengan melalui undi
ternyata Imam Sakaria terkena undi untuk masuk di dalam bait suci, melayani dan mempersembahkan persembahan ukupan. Jadi dari 24 kelompok atau rombongan ini ya, mereka tiap tahun bergantian ya. Nah, bergantian dari rombongan pertama, kemudian rombongan kedua, terus-menerus begitu dengan tidak membeda-bedakan. Dari setiap rombongan, satu rombongan itu bisa terdiri dari imam-imam, beberapa imam, makanya perlu diundi. Siapa yang terkena undi, itulah yang masuk di dalam bait suci untuk melakukan tugas pelayanan, ya, tugas pelayanan. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi catatan di sini adalah cara hidup Imam Sakaria. Yang pertama adalah mereka hidup di dalam kesalehan. Saya katakan mereka karena Imam Sakaria dan istrinya hidup di dalam kesalehan. Hidup takut akan Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan tidak bercela. Meskipun mereka tidak dikaruniai anak, tapi mereka tidak menjadi kecewa. Mereka tetap mempertahankan hidupnya untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Itu cara hidup yang pertama dari Imam Sakaria. Yang kedua sekarang, cara hidup daripada Imam Sakaria yaitu setia dan taat dengan pelayanan yang Tuhan percayakan. Jadi Imam Sakaria ini tetap taat dengan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan, setia dan taat. Mari kita membaca Lukas pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, yaitu rombongan Abia, ya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Nah, kita melihat ya, Sakaria adalah seorang imam pada masa itu untuk melayani di dalam bait suci. Tadi di muka sudah saya singgung, itu digilir ya melalui rombongan-rombongan yang ada. Karena rombongan imam itu pada zaman Daud dibagi-bagi ada 24 rombongan. Dan rombongan Abia ini adalah rombongan ke-8 di mana di dalamnya ada Imam Sakaria ini. Waktu rombongan Abia ini terkena undi, ya, mendapat tugas, kemudian diundi lagi di antara imam-imam yang ada di dalam rombongan Abia ini, dan ternyata Imam Sakaria inilah ya yang ditentukan atau terkena undi untuk melayani tugas dalam tugas keimaman di hadapan Tuhan. Jadi dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di dalam bait suci itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu Imam Sakaria ini masuk di dalam bait suci, ya, ia sudah membawa ukupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan, apalagi di dalam bait Allah, itu dibutuhkan suatu kesetiaan dan ketaatan dalam menjalankan pelayanan di dalam bait suci itu, dan itu pun tidak sembarangan, menunggu giliran itu tiba. Dan saat itu gilirannya terkena kepada Imam Sakaria. Nah, Bapak Ibu, apapun yang menjadi pergumulan hidup kita yang sedang kita alami,
kita harus tetap setia dan taat dalam melayani Tuhan. Ya, Zakaria dalam melayani tidak memikirkan saya melayani ya dengan sungguh-sungguh, tapi Tuhan tidak memberikan kami seorang anak pun tidak. Enggak, dia tidak berpikir demikian. Ya, tidak pernah menjadi kecewa dan dia tetap setia dan taat di dalam melayani Tuhan. Apapun keadaannya, tetap setia dan taat dalam melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jadi sekali lagi saya tekankan apapun pergumulan hidup yang sedang saudara atau Bapak Ibu hadapi saat ini, mari kita tetap setia dan tetap taat dalam melayani Tuhan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Imam Zakaria. Kemudian cara hidup Imam Zakaria yang ketiga. Yang ketiga ini cara hidup Imam Zakaria yaitu hidup di dalam doa. Berdoa dengan tekun. Ya, berdoa dengan tekun. Mari kita membaca di dalam Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Malaikat berkata kepada Zakaria, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ini adalah ucapan malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan berita sukacita kepada Zakaria. Waktu itu Zakaria sedang melakukan tugas keimaman, mempersembahkan ukupan di hadapan Tuhan, ya. Dan ternyata di sini malaikat berkata, "Hei Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ternyata Imam Zakaria ini selalu berdoa kepada Tuhan. Tidak putus-putusnya berdoa kepada Tuhan, memohon anugerah Tuhan agar dikaruniai anak. Ya, dikaruniai anak. Itu sebabnya malaikat itu berkata, "Hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan." Ya, doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nama ini pun ya sebenarnya tidak ada nama Yohanes dari keturunan Imam Zakaria ini. Tapi kenapa harus dinamakan Yohanes? Itu perintah daripada Allah. Nah, saudara-saudara, jadi saat Imam Zakaria ini di bait suci dalam tugasnya, yaitu tadi tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri, memberitahu kepada Imam Zakaria bahwa doanya dikabulkan oleh Tuhan. Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya harus Yohanes, bukan Zakaria tapi Yohanes. Zakaria berpikir, bagaimana ini jadi? Saya sudah tua, istriku mandul. Ya. Nah, sepertinya mustahil. Ya, sepertinya kan mustahil. Bagaimana Zakaria sudah lanjut usia, Elisabet dikatakan mandul, tapi Bapak Ibu Saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37 mengatakan,
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah sanggup melakukan segala perkara. Meskipun Zakaria itu berdoa terus-menerus memohon seorang atau dikaruniai anak, ya, tapi waktu Tuhan menyampaikan berita bahwa doanya dikabulkan, istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yohanes, Zakaria tidak yakin. Padahal tiap hari dia berdoa memohon, sekarang doanya dikabulkan, justru beralasan saya sudah tua, istriku mandul, bagaimana ini bisa jadi? Ya, itu sebabnya malaikat itu memberitahukan, ya, kalau kamu percaya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, dalam Injil Lukas 1:37 itu sebenarnya perkataan malaikat kepada Maria. Karena waktu itu juga Maria, ya, malaikat datang memberitahukan bahwa Maria mendapat kasih karunia daripada Tuhan, dia akan mengandung daripada Roh Kudus. Maria berkata, bagaimana saya belum mengenal laki-laki, ya. Nah, tapi firman Allah, bagi Allah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, saudara-saudara, apa yang telah disampaikan oleh malaikat itu terjadi? Ya. Imam Zakaria karena dia terkejut, juga takut, juga gembira, tapi juga ada rasa benarkah? Nah, saudara, sehingga ia tidak keluar-keluar dari dalam bait Allah. Sehingga mereka yang ada di luar bait Allah, mereka menunggu-nunggu Imam Zakaria ini keluar dari bait Allah. Ya, ada apa ini? Ya, mestinya sudah keluar, tapi kok enggak keluar-keluar? Saudara, ya. Nah, akhirnya Imam Zakaria keluar dan ternyata Imam Zakaria menjadi bisu. Kenapa? Enggak yakin, ya, enggak yakin akan doanya dikabulkan, dia yakin, jadi kurang percaya. Padahal tiap hari dia memohon, setelah dikabulkan malah kurang yakin. Itu sebabnya Imam Zakaria menjadi bisu. Dan waktu ditanya tidak bisa menjawab. Orang-orang yang ada di luar bait Allah, mereka pasti ada sesuatu. Ya, pasti ada sesuatu. Nah, memang ada sesuatu yang dahsyat luar biasa. Kenapa? Karena anak yang dilahirkan oleh Elisabet atau anak daripada Zakaria itu yang namanya Yohanes, ia akan menjadi perintis jalan atau pendahulu daripada Mesias yang membuat banyak orang-orang Israel kembali kepada Tuhan atau bertobat. Nah, saudara, jadi ada tugas ternyata anak yang dilahirkan oleh Elisabet, istri daripada Imam Zakaria ini akan menjadi perintis jalan atau menjadi pendahulu dari Sang Mesias. Jadi dia mendahului, ya, untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan membawa umat Tuhan Israel kembali kepada Tuhan atau bertobat. Mari kita membaca Lukas 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Lukas 1 ayat 14 sampai ayat 17 mengatakan demikian. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar
dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ada tugas yang diberikan kepada anak Zakaria yang akan dinamai Yohanes ini. Dan Yohanes ini akhirnya terkenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Ia memiliki kuasa seperti kuasa Elia pada perjanjian lama. Mendobrak ya dengan sistem-sistem yang ada supaya apa? Umat Israel kembali kepada Allah, bertobat. Bapak-bapak ya, hati bapak-bapak yaitu berbalik kepada anak-anaknya. Hati orang-orang derhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan demikianlah ia menyiapkan jalan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ini tugas daripada Yohanes anak Imam Zakaria. Menjadi perintis jalan atau pendahulu dari kedatangan Mesias. Ya, jadi sebelum kita berbicara masalah Natal, kelahiran daripada Tuhan Yesus, kita kembali dulu kepada pranatal sebelum Natal ya, yaitu dengan kehidupan daripada Imam Zakaria ya, di mana Tuhan mengabulkan doanya dengan kelahiran Yohanes. Ternyata Yohanes dipakai Tuhan mempersiapkan jalan bagi Mesias, menjadi perintisnya, bahkan mempersiapkan umat bagi Tuhan. Membawa pertobatan demi pertobatan. Demikian pula Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kita tetap tekun dalam doa. Karena akan tiba waktunya Tuhan akan menjawab dan memberkati doa kita. Ya, nah, tiba waktunya Tuhan akan menjawab. Tiba waktunya Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi waktu Tuhan menjawab, waktu Tuhan mengabulkan, jangan sampai seperti Imam Zakaria tiap hari mendoakan, setelah dijawab Tuhan malah kurang yakin. Ya, saya sudah tua, istri mandul, bagaimana bisa jadi? Inilah kebimbangan. Yakin ada saatnya Tuhan menjawab dan mengabulkan doa kita. Mari kita tutup dengan satu ayat, Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini adalah penyerahan penuh kepada Tuhan. Dan kita harus mempercayai kepadanya bahwa dia sanggup melakukan segala perkara, karena itu dia akan bertindak. Jadi caranya kita menyerahkan kepada Tuhan persoalan kita, kebutuhan kita, ya. Juga kita mempercayai bahwa dia sanggup melakukan, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia akan bertindak. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat 3 hal tentang kehidupan daripada Imam Zakaria. Bagaimana ia hidup dalam kesalehan, ya, tetap setia dan taat dalam pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan, juga hidup dalam doa, ya, berdoa dengan tidak putus-putusnya atau berdoa dengan tekun. Sehingga Allah menjawab, Allah mengabulkan doanya, mengaruniakan seorang anak yang dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, menjadi perintis jalan bagi Kristus Sang Mesias. Tuhan memberkati, tetap setia, tetap tekun, dan tetap pegang teguh hidup dalam kesalehan dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki
sakramen perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri ya, dan mari kita akan naikkan satu pujian, yaitu Bapa ku datang lagi. Bapa, ku datang lagi di hadapan-Mu, aku memuji-Mu, sembah sujud hanya bagi-Mu, kemuliaan-Mu selama-lamanya. Bapa, ku mohon lagi, urapi aku dengan Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu sangat ku perlu di dalam hidup banyak pencobaan. Mari Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan, masuk di dalam hadirat-Nya, sembah Dia. Persiapkan diri, persiapkan hati sebelum saudara makan dan minum perjamuan kudus, mana merupakan persekutuan di dalam tubuh dan darah Yesus. Bapak Ibu Saudara, bila saudara sudah siap, angkatlah roti, taruh tangan kiri di dada saudara. Sembah sujud hanya bagi-Mu, kemuliaan-Mu selama-lamanya. Bapa, ku mohon lagi, urapi aku dengan Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu sangat ku perlu di dalam hidup banyak pencobaan. Hadirat-Mu ku rasakan di saat aku. Biar kita tetap masuk di dalam hadirat Allah sambil memuji dan menyembah. Rasakan di saat aku. Hadirat-Mu ku rasakan di saat aku. Hadirat-Mu ku rasakan di saat aku. Haleluya.
Kami masuk di hadirat-Mu Tuhan, untuk kami memuji menyembah. Terima kasih Tuhan. Syukur, haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini Tuhan izinkan kami untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Layakkan kami untuk makan dan minum perjamuan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara, persiapkan diri, roti tetap diangkat, tangan kiri ditaruh di dada, dan sekarang dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Saudara percaya firman Tuhan? Sekarang makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang angkatlah cawan minuman. Taruh tangan kiri di dada saudara. Dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ingatlah, dosa hanya bisa disucikan oleh darah Yesus." Saudara semua percaya firman Tuhan? Sekarang minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat-Mu ku rasakan di saat aku memuji-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan di saat aku menyembah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan di saat aku memuji-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan di saat aku menyembah. Ya Tuhan, kami perlu hadirat-Mu, perlu kehadiran-Mu dalam hidup ini. Kami butuh Engkau senantiasa. Banyak permasalahan-permasalahan di dunia ini.
Namun bersama-Mu Tuhan kami yakin kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Sebab itu Tuhan sertai kami senantiasa. Ampuni dosa kami ya Tuhan, supaya hidup kami boleh layak di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin diperbaharui, semakin hari semakin hidup kami menjadi serupa dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah berkat-Mu menyertai kepada seluruh jemaat-Mu, mereka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu. Engkau mengerti dan mengetahui segala kebutuhan jemaat-Mu. Tuhan, pertolongan kami dari Tuhan. Juga untuk bangsa dan negara kami, biarlah bangsa dan negara kami senantiasa aman, sentosa, damai, dan sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu yang tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua hari ini dan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Amin.